Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junestin. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Internasional Batam. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai modul pengantar akuntansi untuk kelas 10 SMK dengan topik pembahasan yang kelima, yaitu neraca saldo. Definisi neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, selanjutnya setelah buku besar itu adalah kita melakukan penyusunan pada neraca saldo. Neraca saldo sering dikenal sebagai trial balance yang merupakan rangkuman atau ringkasan dari buku besar. Hasil dari postingan buku besar dapat kita hitung untuk mengimbangkan saldo debit dan kredit akar balance. Penentuan debit dan kredit pada neraca saldo itu disesuaikan dengan yang ada di buku besar. Misalnya pada buku besar, nominal akhirnya itu ada di kolom debit, maka ketika dipindahkan ke neraca saldo itu juga masuk ke dalam kolom debit. Sama kalau misalnya di buku besarnya adalah kolom kredit, maka ketika dipindahkan ke neraca saldo juga masuk ke dalam kolom kredit. Contoh form neraca saldo ini ada kode akun, nama rekening, debit kredit, dan neraca saldo. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara pemindahan dari buku besar ke neraca saldo. Yang pertama, di sini ada nomor 16 referensi dari peralatan kantor ini akan dipindahkan ke dalam kode akun nomor 16. Kita isi dulu kode akunnya. Yang kedua, nama rekening. Di sini judulnya peralatan kantor, jadi di sini kita masuk peralatan kantor. Yang ketiga, di sini peralatan kantor memiliki saldo akhirnya itu ada di debit sebesar 27.500.000. Jadi juga kita akan pindahkan di debit 27.500.000 sehingga nanti sama. Keterbatasan neraca saldo. Setelah neraca saldo dibuat, maka sebenarnya laporan keuangan itu sudah dapat disusun. Penyusunan laporan keuangan itu harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga laporan keuangan itu siap untuk disusun. Tapi seringkali neraca saldo itu belum bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Saldo debit dan kredit yang sudah sama atau jumlahnya yang sudah balance itu tidak berarti sudah benar, karena terdapat beberapa batasan seperti yang pertama, adanya transaksi akrual yang belum dicatat dan diakui pada akhir periode. Yang kedua, adanya transaksi yang kurang catat, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi saldo debit dan kredit. Misalnya, perusahaan melakukan pembelian mesin secara tunai dan tidak dicatat. Nah, karena tidak dicatat, ini tidak akan mempengaruhi balance-nya debit dan kredit. Yang ketiga, adanya transaksi yang dicatat dengan angka yang salah. Misalnya perusahaan mencatat beban iklan itu sebesar 500.000, tapi adanya kesalahan catat menjadi 50.000. Nah, pencatatan nominal yang salah ini tidak mengubah balance-nya debit dan kredit. Yang keempat yaitu adanya transaksi tidak sengaja tercatat lebih dari 2 kali. Misalnya pembayaran sewa gedung tercatat 2 kali dan hal tersebut tidak mempengaruhi balance-nya debit dan kredit. Yang terakhir, adanya pencatatan akun yang salah dinetralkan atau diimbangkan dengan kesalahan pencatatan akun yang lain. Misalnya pembelian perlengkapan dicatat sebagai peralatan kantor. Mendeteksi kesalahan pada neraca saldo. Jadi setelah kita mengetahui beberapa batasan tadi, kita bisa melakukan atau menelusuri kesalahan pada neraca saldo. Yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan nama akun, total debit, kredit pada jurnal yang sudah disusun. Periksa kembali apakah ada akun yang terlewat, yang lupa dicatat, dan pastikan jumlah debit dan kredit jurnal sudah balance. Yang kedua, apabila jurnalnya sudah dibuat dengan benar, selanjutnya kita adalah mengecek setiap akun di buku besar. Periksa apakah proses pemindahan dari jurnal ke buku besarnya sudah tepat, apakah atau ada yang terlewat. Pastikan total debit dan kredit dari buku besar juga sudah balance. Yang ketiga, jika buku besar sudah benar, selanjutnya kita bandingkan nama akun pada buku besar dengan neraca saldo. Periksa apakah terdapat akun yang terlewat atau lupa dimasukkan atau lupa dicatat, dan pastikan jumlah debit dan kredit neraca saldo itu sudah balance. Di sini menyusun neraca saldo, ilustrasinya bisa kita menggunakan perusahaan sebelumnya, yaitu perusahaan
Natura Cipta. Di sini terdapat akun buku besar kas dan akun buku besar pendapatan diterima di muka. Saya ambil dua contoh ini. Jadi kita lihat kas dulu. Nomor 11 sama nomor 11 kas, kita isi debit atau kreditnya. Kita lihat pada kas di sini total akhirnya itu adalah 15.810.000 yang berada di kolom debit. Maka untuk neraca saldo harus juga dipindahkan di sini sebesar 15.810.000 di debit. Terus pendapatan diterima di muka itu nomornya 23. Kita lihat di sini pendapatan diterima di muka. Kita isi saldo debit kreditnya dengan melihat ke akun buku besar. Di sini saldo akhirnya adalah 9 juta di kredit. Jadi sini juga harus dimasukin 9 juta di kredit. Kemudian kita harus pastikan saldo debit dan kredit pada neraca saldo itu sudah balance. Dengan cara kita menjumlahkan semuanya sehingga menghasilkan 78.900.000, 78.900.000, sehingga ini adalah sama. Ini adalah akhir dari penjelasan saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.